Family 7 itu belum tahu di mana letaknya, terus apa sih kan kalau ini kan apa ibaratnya dia lebih sedikit memahami lah kalau misalkan situ gimana gitu agak. Hai semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Lizzy Ilham Komalasari. Dengan kedua cewek cantik ini saya mau bikin acara podcast, ceritanya cerita-cerita pengalaman di Indonesia, pengalaman di Taiwan itu kayak gimana. Oke, mulai dari pertama, perkenalan dulu, namanya siapa Mbak? Hai, nama aku Dilawati. Dilawati, dan ini mbaknya? Saya Ida. Asalnya dari mana semua? Asal saya dari Indramayu Rambatan Wetan. Sama saya juga Indramayu Rambatan. Oh, berarti tetanggaan ya. Iya. Oke, aku mau nanya-nanya nih. Kalian dulu pernah kerja di mana dulu? Dari Mbak Dila dulu deh. Saya Terus ngeditin. Pasangan. Di Indonesia kerja di mana? di Indonesia pertama kali di Bandung di pabrik tekstil. Pabrik tekstil. Biasa aja Bu, ekspresinya biasa aja. Oh. Lanjut, Terus lanjut. habis dari pabrik tekstil itu langsung merantau ke Taiwan apa gimana? Langsung pindah ke Tangerang, Bogor, terus langsung pindah ke sini. Oh, pindah ya. Merantau ke Taiwan. Oke. Untuk Mbak Ida, apa siapa namanya? Mbak Ida ya. Mbak Ida Ya betul saya. pernah di sama mana aja? Pertama kali kerja di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Sabar Mbak. Di Jakarta. Terus Ya. nih Mbak, dari Jakarta kemana lagi? Dari Jakarta langsung ke Taiwan. Saya hanya 2 kali kerja. 2 kali kerja, oke. Ya. Terus kalau misalkan menurut Mbak gimana sih kerja di Taiwan itu kayak gimana? Menurut kalian Gimana Mbak? gimana? Siapa dulu yang jawab, terserah nih. Dol. Pertama kali ke Taiwan ya. Heeh. Gimana ya? Yang pertama nggak bisa bahasa. Waktu itu kan saya kerjanya di rumah sakit ya. Pertama kali datang langsung ke rumah sakit. Bahasa nggak bisa, tidur di kursi. Heeh. Ya kan? Nih itu pernah ngalamin banget aku Iya. juga nginep. 2 bulan saya di rumah sakit, dibawalah ke rumah. Sampai di rumah bahasa belum bisa. Kan suruh masak suici malah tidur. Itu kadang-kadang suka salah Ya, mengartikan ya. Itulah pengalaman. Dari situ kita bisa belajar. Ya itulah dari pengalaman kita Betul. bisa belajar ya. Iya. Kalau misalkan semua kayak misalnya di Jakarta sama di Taiwan karena beda bahasa, jadi Iya. itu dimaklumin. Betul. Kalau Mbak Dila ini gimana? Pertama kali ke Taiwan jaga nenek ya. Heeh. Terus sama juga sih belum bisa bahasa. Terus juga pas pengen kirim duit ke Indonesia tuh nggak bisa. Bingung karena bahasanya mau ngomong apa ya. Ngomong apa, terus Family 7 itu belum tahu di mana letaknya, terus apa sih? Kan kalau ini kan apa Ibaratnya dia lebih sedikit memahami lah kalau misalkan situ gimana gitu, agak nanya takut salah, agak mau nanya takut salah, mau ngadu-ngadu ke siapa. jadi Terus bingung sendiri. Itu ya. Sah senangnya perbedaan kerja di Indonesia sama di Taiwan itu kayak gimana sih? Sampai dikit. Silakan siapa aja yang mau jawab nih. Kalau mungkin Mbak Dila masih tanggung. Senangnya ya. Senangnya gaji lebih besar lah ya. Pastinya ya. Terus juga mungkin Ya. karena bebas juga pastinya. Lebih besar, lebih bebas. Heeh. Ya kalau susahnya sih namanya semua orang kerja pasti susah lah ya guys Iya ya. benar. Yang pertama jauh dari keluarga, untuk yang punya keluarga, yang Iya. belum punya. Yang belum punya mungkin jauh senang-senang dari aja. Orang tua ya kan ya. Tapi di balik semua itu ya bahagia. Iya, kebahagiaan tersendiri. Ya betul. Orang kalau udah pernah ke Taiwan pasti pengen balik lagi deh, percaya. Silakan coba. Pasti. Nah, kalau Mbak Dila gimana? kalau Mau bahasa Jawa, Cirebon nggak kalau apa-apa. susahnya sih ya Hmm. ya itulah bahasa tadi. Terus juga pas kalau saya kan udah punya keluarga, terus kan udah punya anak juga. Terus kan kalau pengen apa sih, kalau pengen pulang atau kangen sama anak, kangen sama suami, kangen sama keluarga, kan kita bisa apa gitu loh. Walaupun Hanya- ada Hmm. Vicol juga tetap mengurangi Aja itu apa sih namanya,
kalau orang kanan tuh ya susah diungkapkan. Biasanya. Saya bantu Anda ngomong, Mbak, tenang. Ini mungkin konten terkocak apa gimana, nggak ada yang serius sih. Oke, pertanyaan terakhir nih guys, aku mau nanya, pengalaman terburuk dan terkocak menurut kalian di Indonesia dan di Taiwan itu kayak gimana? Baida. Oh, saya dulu ya. Ha-ha. Di Indonesia pengalaman terburuk, saya kerja dari pagi sampai malam ya kan. Terkocaknya kayak gitulah, banyak teman, teman kerja bareng, makan bareng, bahagialah di situ. Kalau di Taiwan pastilah semua orang merasakan ya lah. Iya. Jadi orang tua bagaimana kan? Heeh. Pagi jadi malam, malam jadi pagi. Iya benar. Betul kan ya? Heeh. Jam 2 malam dia pikir udah pagi. Kita sampai dari jam 2 malam sampai pagi nggak tidur karena yang dijaga itu loh. Heeh. Ya kan? Pengalaman terkocak di Taiwan ya kayak gitulah. Heeh. Kita kerja nggak tahu bahasa, itu pun sebuah kocak loh guys. Oh, karena bener. disuruh apa, jadinya apa. Aku pernah ya. disuruh ngambil apa namanya udang, malah ngambilnya sepatu. Iya nggak sih guys kayak gitu. Ya guys, sama guys. Suruh masak suicel, tidur ke lantai 4 guys. Itu sih benar-benar kocak. Yang keduanya sama lah, suruh ngambil udang kan siaca ya. Kita katanya suruh ngerendam udang, kita yang direndam sepatu tuh. Semua satu rak sepatu direndamin semua. Itu benar-benar terkocak, Gokil kan, guys? benar-benar terkocak. Lanjut. Mbak Dila gimana? Di Indonesia dulu deh. Apa di Pengalaman Taiwan di dulu? Indonesia itu yang terkocak adalah apa dong? Ngorok mie doang, Makan sama mie doang, terus apa sama mendoan tuh guys, sama saus sedikit tuh ya. Itu tuh udah bener-bener tanggal tua, nggak ada duit. Terus pas kerja sip malam itu gila ngantuk luar biasa ya. makannya bareng-bareng lagi ya. Terus pengalaman apa mau Dari terburuk ya. kan? Kalau pengalaman aran sih Jin? Terbaik, Terkocak lah. Terkocak, terlucu iya sih. Yang bikin Ada yang apa sih namanya, cinlok gitu lah guys. Ada yang bikin bahagia guys. Terus kita kan seneng ya kalau ada yang perhatian gitu loh, ada yang apa sih, lebih tepatnya apa sih, cinlok tadi lah. Terus cinta lokasi. iya, cinta lokasi kan kita enak ya, ada yang merhatiin. Terus Kerja tuh jadi semangat. Terus walaupun makan pakai mendoan. iya bener. Itu termasuk yang mending pakai mendoan itu tempe kan, makan sejuta umat Iya. itu. Terus kalau pengalaman di Taiwan terburuk itu jaga orang tua jam 11 malam itu minta mandi. Terus sama apa sih, marah-marah nggak jelas kayak orang pikun lah, setengah pikun gitu ya. Terus kalau pengalaman terburuknya sih di sini ya, enak, majikannya tuh enak. Terus Itu tadi pengalaman terburuk, ini yang pengalaman yang terbaik menurut kamu. iya, Oke. ini pengalaman yang terbaik itu majikan di sini ya guys. Terus majikan itu udah kayak kakak sendiri gitu loh, apa-apa dibeliin. Kita tuh kecukupan intinya, pengen apa tercukupi. aja dibeliin sama Kayak dia gitu kayak terus kita tuh ya aduh Ya kan dengerin, aku dengerin cerita kamu. pokoknya saat ini itu adalah titik ternyaman di majikan ini tuh guys. Nah, itulah guys. Pokoknya TKW pada betul. pokoknya pasti TKW dapat yang terbaik. Benar. susah senangnya itu pasti ada. Terus apa mbak, Terserah kamu ceritakan semua isi keluh kesah. Pokoknya pengen nambah kontrak aja udah itu. Pastinya semangat, cari MT itu semangat, Cari jangan duit. putus asa yang namanya. Apalagi kan udah punya anak kan, buat apa sih mikirnya buat masa depan anak ke depannya gimana. Terus buat sekolahnya juga, buat Kebutuhan kebutuhan lah lah. ya. Pokoknya kita tuh di sini tuh terbantu banget ya guys. Benar. Ya seperti itulah ya intinya. Jadi cukup sekian untuk podcast hari ini. Inilah cerita para TKI Tenaga Kerja Indonesia. Jadi pokoknya kalau misalkan ke Taiwan itu
tergantung niat kalian masing-masing, suka apa enggaknya. Jangan melihat TKW yang terjadi di Taiwan itu rendah, dan terus jangan memandang pas kita lagi senang-senangnya, kalian juga nggak tahu pas kita susahnya kayak gimana. Bener banget. Nah, jadi intinya Taiwan versi indah foto profil tentunya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen tentunya. Tonton terus videonya. Next time, bye bye.